Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Ananda, NPM 19220009 dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Perhimpunan Indonesia. Baiklah, silakan disimak. Jadi saya di sini akan menjelaskan beberapa materi dari Perhimpunan Indonesia. Yang pertama, latar belakang terbentuknya Perhimpunan Indonesia atau yang bisa disebut PI. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia dan pengaruh tokoh Indis Partij. Dan yang terakhir, pola perjuangan Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana terbentuknya atau latar belakang dari terbentuknya Perhimpunan Indonesia. Jadi Perhimpunan Indonesia itu didirikan pada tahun 1908 oleh orang-orang Indonesia yang berada di negeri Belanda. Contohnya orang-orang tersebut adalah Noto Suroto, Noto Diningrat, Husein Djajadiningrat, dan lain-lain. Organisasi ini bertujuan untuk memajukan kepentingan-kepentingan bersama dari orang-orang yang berasal dari Indonesia. Maksudnya orang-orang pribumi dan non-pribumi, tetapi bukan Eropa di negeri Belanda, dan hubungan dengan orang-orang Indonesia. Semenjak tahun 1923, Perhimpunan Indonesia aktif berjuang, bahkan memelopori dari jauh perjuangan kemerdekaan untuk seluruh rakyat Indonesia dengan berjiwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang murni dan kompak. Kemudian PI keluar dari suatu perkumpulan yang bertujuan menggabungkan organisasi-organisasi mahasiswa Indonesia, Belanda, dan peranakan Cina yang berorientasi ke Indonesia dalam suatu kerjasama pada tahun 1923 karena dianggap tidak perlu lagi. Dalam hal itu, anggota PI yang menyatakan diri mereka selalu penggerak revolusioner dan nasionalitis telah merinci garis-garis arahan, dan demikian mendapat simpati dari kawan-kawan setanah air serta membangkitkan semangat revolusioner dan nasionalitis di Indonesia. Penjajahan itu memang membawa pengaruh yang merusak jasmani dan rohani bagi bangsa Indonesia dan merusak kehidupan lahir dan batin. Akan tetapi di bidang jasmani ini, Perhimpunan Indonesia bertemu dan bekerja sama dengan perkumpulan-perkumpulan dan tokoh-tokoh pemuda serta mahasiswa yang berasal dari negeri jajahan di Asia dan Afrika yang mempunyai cita-cita sama dengan Indonesia. Hubungan dengan beberapa organisasi internasional diadakan seperti Liga Penentang Imperialisme dan Penindasan Kolonial dan komitmen dalam Kongres ke-6 Liga Demokratis Internasional untuk Perdamaian pada bulan Agustus di tahun 1926 di Paris atau Perancis. Muhammad Hatta dengan tegas menyatakan tuntutan untuk kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi kecurigaan ini bertambah lagi pada saat Muhammad Hatta atas nama Perhimpunan Indonesia mendatangani suatu perjanjian rahasia dengan Semaun atau PKI pada tanggal 5 Desember 1926 yang isinya menyatakan bahwa PKI mengakui kepemimpinan PI dan akan dikembangkan menjadi Partai Rakyat Kebangsaan Indonesia selama PI secara konsekuen tetap menjalankan politik untuk kemerdekaan Indonesia. Dalam Kongres 1 Liga pada bulan Februari tahun 1927 yang ada di Berlin, yang dihadiri antara lain oleh wakil-wakil pergerakan di negeri jajahan, Perhimpunan Indonesia yang bertindak atas nama PPPKI di Indonesia juga mengirimkan
wakil-wakilnya, yaitu Muhammad Hatta, Nazir Gatot, dan Subarjo. Kongres mengambil keputusan, yaitu antara lain menyatakan simpati yang sebesar-besarnya kepada pergerakan kemerdekaan Indonesia dan akan menyokong usaha tersebut dengan segala daya. Kegiatan Perhimpunan Indonesia di kalangan internasional ini menimbulkan reaksi yang keras dari pemerintahan Belanda atas tuduhan dengan tulisan menghasut di muka umum untuk memberontak terhadap pemerintah. Maka pada tanggal 1 Juni 1927, 4 anggota Perhimpunan Indonesia, yaitu Muhammad Hatta, Nizar Pamunjak, Abdul Majid, dan Ali, ditangkap dan ditahan sampai tanggal 8 Maret 1928. Perhimpunan Indonesia pun berangsur-angsur berhasil mempengaruhi pergerakan Indonesia sendiri, seperti dengan lahirnya Partai Nasional di Indonesia atau PNI pada tahun 1927, Pemuda Indonesia pada tahun 1927, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI pada tahun 1926. Selanjutnya yaitu Perhimpunan Indonesia dan pengaruh tokoh Indis Party. Kegiatan-kegiatan politik Perhimpunan Indonesia sangat menarik perhatian dunia internasional. Salah satu aksi yang paling dikenal adalah Manifesto Politik yang dikeluarkan pada tahun 1925. Kegiatan tersebut berdampak hingga membuat pemerintah Belanda merasa terancam akan keberadaan organisasi Pergerakan Nasional Indonesia tersebut, karena tidak ada yang menyangka sebelumnya kalau organisasi yang awalnya didirikan dengan sifat sosial berubah menjadi organisasi pergerakan nasional, bahkan aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di kancah internasional. Penggunaan istilah Indonesia mewujudkan sifat radikal yang menuntut Indonesia merdeka. Bukan hanya nama organisasi, perubahan nama juga telah terjadi pada majalah penerbitan Perhimpunan Indonesia yang semula bernama Hindian Putra menjadi Indonesia Merdeka dengan semboyan Indonesia Merdeka sekarang. Manifesto politik, karena meyakini hanya kemerdekaan yang dapat mengembalikan harga diri bangsa Indonesia. Perkembangan teknologi media cetak dan jurnalisme memiliki peran penting dalam penyebaran manifesto politik ini. Ide-ide tentang persatuan nasionalisme yang digagas Perhimpunan Indonesia tidak hanya beredar di Belanda, tetapi juga beredar di Hindia Belanda. Sifat organisasi berubah drastis dari organisasi sosial menjadi organisasi politik. Mereka mengambil keputusan untuk memegang prinsip non-kooperasi. Pada tahun 1923, Perhimpunan Indonesia mengeluarkan Deklarasi Perhimpunan Indonesia yang dimuat dalam majalah Hindia Putra. Dalam deklarasi tersebut memakai kata bangsa Indonesia yang menunjukkan cita-cita Perhimpunan Indonesia akan sebuah negara baru yang merdeka. Pada 1925, deklarasi tersebut berkembang menjadi dampaknya ide-ide tersebut mempengaruhi organisasi pergerakan nasional di tanah air. Para pejuang kemerdekaan di Hindia Belanda menjadi sadar bahwa mereka adalah satu bangsa walaupun berbeda suku, bangsa, dan agama. Kesadaran inilah yang memunculkan lahirnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Indis Party memiliki pengaruh yang cukup besar untuk pergerakan nasional Indonesia. Walaupun tidak bertahan lama, Indis Party memberikan dampak yang cukup signifikan bagi pergerakan Indonesia. Partai ini dibentuk oleh 3 orang cendekiawan Hindia Belanda yang dikenal sebagai 3 serangkai. Pendiri Indis Party yaitu yang pertama Douwe Dekker.
Dos Dekker juga dikenal sebagai Durjana Setiabudi, adalah seorang keturunan Belanda yang lahir di Pasuruan, Jawa Timur. Ia adalah seorang wartawan, penulis sekaligus aktivis politik yang hidup di antara dua identitas. Lalu ada Tipto Mangkusumo. Tipto adalah seorang priai rendah di Ambarawa, Jawa Tengah yang berhasil sekolah di Stovia. Tipto berkontribusi dalam berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908, kemudian membangun organisasi yang lebih inklusif, yaitu Indis Party. Yang terakhir ada Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantoro, adalah aktivis politik, penulis, dan guru yang berasal dari Pakualaman. Ia menyoroti diskriminasi yang tumbuh terhadap kalangan pribumi, terutama dalam bidang pendidikan. Yang terakhir yaitu pola perjuangan Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Perhimpunan Indonesia pada tahun 1924 semula bernama Indische Vereniging dan didirikan pada tahun 1908. Mulanya perkumpulan mahasiswa biasa, namun ia berubah menjadi radikal sejak Nazi Hitler berkuasa di Jerman pada tahun 1933. Kemudian menggetarkan Eropa dan menduduki Belanda pada tahun 1940. Perhimpunan Indonesia berkembang menjadi organ politik yang gigih dan efektif. Ia menggalang mahasiswa-mahasiswa Indonesia agar bersatu melawan fasisme. Sepanjang kurun menuju 1940, mereka bersekutu dengan kelompok-kelompok perlawanan Belanda di sekitar media Friese Nederland, De Waard, Het Parool, dan De Volkskrant, membantu mencetak koran-koran tersebut secara ilegal karena mereka bertekad menempatkan perjuangan melawan fasisme sebagai agenda utama. Pada akhir 1930 hingga 1940-an, Perhimpunan Indonesia aktif dalam kegiatan politik kaum perlawanan anti-Nazi, yaitu mengerahkan, merekrut, dan mengorganisasi sesama mahasiswa, menyebarkan pamflet, serta melindungi dan menyembunyikan orang-orang yang menjadi sasaran Nazi, kaum Yahudi, dan lain-lain. Perhimpunan Indonesia memang memandang kerjasama kedua bangsa dan rakyat, yaitu Belanda dan Indonesia, sebagai kerjasama menyelamatkan kemanusiaan dari kekejaman Nazi. Dengan demikian, Perhimpunan Indonesia menunjuk bahwa tujuan Indonesia merdeka hanya dapat dicapai dengan memerangi fasisme. Namun, seruan Perhimpunan Indonesia mengenai kerjasama itu ditampik begitu saja oleh pemerintah Belanda. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa dan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.